Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifat Johan Palu, NIK saya 6214200078. Dan di video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah pencaksilat, yaitu adalah mewawancarai, harusnya itu mewawancarai pemilik padepokan, tapi karena saya tidak mengenali pemilik padepokan satupun, jadi saya akan mewawancarai salah satu atlet yang atau pelaku yang saya kenal. Dan mungkin Mbak Fadilah bisa mengenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Fadilah Nurrahmanisa dari Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2020. Untuk domisilinya di mana? Tempat tinggalnya? Domisilinya saya ada di Semarang. Ada di Semarang ya. Terus Ya. Mbak Fadilah ini sebenarnya atlet pencaksilat atau bukan? Untuk bukti aja kalau misalkan. Saya bukan atlet, tapi cuman ikut Ya? dalam pelatihan silat anggota. Untuk berlatihnya sudah berapa lama ya? Sekitaran kalau baru dari awal itu Agustus 2020. Oh, Agustus 2020, berarti udah setahun lebih ya. Dan terus ikutnya itu di padepokan mana ya? Saya ikut di Pagar Nusa. Di Pagar. Pencaksilat Pagar. Di mana? Di Semarang. Bukan, maksudnya di padepokan mana? Di Potos. Mes. Pagar Nusa di Semarang. Oke, Pagar Nusa ya. Terus untuk pencaksilat itu kan setahu saya ada aliran ya. Nah, untuk padepokannya itu alirannya apa ya? Kalau untuk aliran itu saya kurang tahu alirannya, tapi di sini berdasarkan dari gurunya itu Kiai Haji Maksum Ajari gitu. Oh, jadi cuma ngikut gurunya aja ya, kayak ngikut alirannya gurunya. Dari gurunya. Terus untuk latihan itu kayak gimana sih kalau latihan di padepokan itu, mungkin bisa dideskripsikan? Latihannya itu seperti pertama tuh ada pemanasan, setelah itu ada latihan-latihan jurus khusus dari padepokannya sendiri, dari Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa itu sendiri, sama dari kalau ada atletan itu kegiatannya kayak jurus-jurus dari IPSI kayak gitu. Latihannya berapa kali biasanya seminggu? Kalau normal itu bisa 3 kali seminggu, tapi untuk pandemi ini 1 kali seminggu dan kadang ada online. Berarti latihannya di kuliah ya, hybrid. Terus hybrid. Udah pernah ikut pertandingan belum? Kalau untuk ikut pertandingan, udah pernah ya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Terus capaian yang mungkin dibanggakan dari selama ngikutin pencaksilat ini? Kalau untuk pencapaian selama pelatihan itu tentunya kalau misalkan badannya jauh lebih enak kalau misalnya lagi olahraga. Kalau untuk lari itu kekuatan fisiknya kan dilatih setiap hari, jadi bisa melakukan hal-hal yang berat-berat kayak gitu. Kalau misalnya ada pernah diganggu sama orang gila itu bisa ngelawan. Oh, jadi lebih ke aplikasinya ya, lebih ke aplikatifnya ya. Jadi kayak yang paling berkesan itu yang aplikatifnya itu, penerapannya gitulah. Jadi pencaksilat ini ke sehari-hari. Terus coba Mbak Fadila ini kenalin saya. Mungkin saya orang yang masih jauh dari pencaksilat sama pencaksilat. Mungkin dari pertanyaan paling dasar dari kayak pencaksilat itu sebenarnya apa? Pencaksilat itu bela diri yang berasal dari Indonesia, khas Indonesia. Kalau luar negeri kan ada judo, ada karate, ada kayak Muay Thai. Tapi kalau di Indonesia itu ada namanya silat. Silat ini berasal dari budaya untuk bela diri
yang berasal dari Indonesia, mungkin ada dari suku Jawa, ada yang berbeda, dari suku mungkin lainnya, ada yang namanya berbeda-beda gitu untuk bela dirinya, menjaga diri kayak gitu. Terus mungkin pertanyaan yang pribadi kali ya, tentang pencaksilat tapi tentunya, tapi personal. Jadi kenapa Mbak Fadilah ini tertarik untuk ngikutin pencaksilat? Saya tertarik ikut pencaksilat karena pencaksilat itu punya ciri khas, dimana kan itu budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia harus melestarikan budaya Indonesia, dan saya juga tertarik untuk ikut bela diri. Oh oke, jadi karena budaya ya, karena kultur. Terus ini yang pertanyaan terakhir mungkin. Jadi sebenarnya bagi secara personal ya, kalau tadi kan udah pencaksilat itu seperti apa, tapi secara umum kalau ini menurut Mbak Fadilah ini pencaksilat itu apa? Apa gitu misalkan pencaksilat itu sesuatu yang disenangi gitu, atau pencaksilat itu apa gitu kan? Coba. Pencaksilat itu hidup ya, buat bertahan hidup kayak gitu. Menurut saya kayak gitu. Kenapa pencaksilat bisa dipanggil hidup? Karena kalau kita mau berhidup itu kan selalu punya proses yang panjang. Lewat silat itu kita kayak dilatih, kayak diproses untuk ditekan, bisa menghadapi latihan-latihan yang berat. Mungkin kalau aslinya tidak kuat atau mau pingsan tapi dipaksa, nanti lama-lama bisa. Kayak itu proses hidup kayak gitu. Mungkin belum bisa, nanti besok dicoba lagi bisa. Itu seperti kayak prinsip hidup. Kalau misalnya hari yang sulit, nanti dipaksa untuk bisa, lama-lama akan bisa. Oh jadi pencaksilat itu lebih, bagi Mbak Fadilah itu pencaksilat itu kayak pembentukan gitu ya, proses pembentukan gitu ya. Iya, pembentukan kayak gitu. Karena tadi itu udah pertanyaan terakhir, jadi mungkin udah habis pertanyaannya, dan terima kasih Mbak Fadilah atas waktunya, terima kasih banyak, dan sekian, sampai jumpa.